Hai peserta didik kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Pendeta Nova Bunga STH, dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ibu berharap kalian tetap berada dalam kesehatan tubuh yang prima dan juga kalian tetap semangat untuk menerima materi pada saat ini. Karena itu mari kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kehidupan yang dianugerahkan ini kami boleh pakai untuk belajar bersama. Berkatilah kami semua agar pelajaran ini bermanfaat bagi kami dan kehidupan kami tetap terus terarah hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk pada pembelajaran yang kedua dengan judul materi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Tujuan pelajaran daripada materi ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menganalisis ciri pertumbuhan pribadi yang terus bertumbuh menuju kedewasaan. Ya, nanti kalian akan menganalisis dengan membaca dan mendalami sebuah puisi. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain melalui ayat Alkitab. Nah, kalian bisa menganalisis makna kebersamaan melalui pembacaan Alkitab. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Pada materi kita yang pertama, kalian sudah belajar tentang arti pertumbuhan dan juga telah melihat ciri-ciri kedewasaan. Melalui pengamatan kalian dalam pertumbuhan fisik dan juga dalam perubahan fisik. Oleh karena itu, pertanyaan Ibu sekarang adalah, coba kalian sebutkan ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Coba kalian sebutkan ciri-ciri orang yang sudah dewasa. Nah, sekarang kita fokus pada materi yang kedua ini, yaitu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, pada judul materi ini lebih ditekankan tentang bagaimana kedewasaan itu dicirikan dengan berani bersikap. Nah, berani bersikap di sini yang dimaksudkan adalah di mana seseorang itu tidak mudah ikut-ikutan dengan ajakan atau ajaran-ajaran palsu. Atau di mana seseorang tidak mudah terpengaruh dengan keyakinan tertentu. Karena ada kalanya seseorang mudah berubah pikirannya karena ada tekanan sikap dan juga ada tekanan keyakinan tertentu. Nah, contoh ajaran palsu. Nah, ajaran palsu di sini bukan hanya terbatas pada ajaran-ajaran yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, tetapi ajaran palsu juga berkembang dalam dunia masa sekarang ini dalam bentuk sebuah iklan. Nah, sekarang Ibu contohkan sebuah iklan, yaitu pemutih wajah yang dapat merusak. Nah, ini salah satu contoh. Contoh seseorang itu mudah terpengaruh dengan ajakan atau ajaran-ajaran palsu yang berkembang pada dunia masa sekarang ini. Padahal sebenarnya bisa kalian lihat di situ wajahnya yang mulus,
ketika ia lebih mau mempercantik wajahnya, ia harus memakai krim pemutih wajah. Tapi ternyata dengan pemakaian krim pemutih wajah, pada akhirnya wajahnya menjadi rusak atau tumbuh jerawat yang dapat mengakibatkan wajahnya menjadi rusak. Nah, sebenarnya kecantikan itu sebenarnya adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kita diciptakan dengan sesuai dengan keadaan kita. Nah, sebenarnya kecantikan itu bukan masalah dari luar. Tetapi kalau kita baik hati, maka akan terpancar kebaikan, kecantikan itu dari dalam diri kita. Jadi bukan karena dengan krim pemutih akan kelihatan cantik atau ganteng, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu dalam pembelajaran ini kita akan diawali dengan sebuah puisi. Puisi yang berjudul Jika, yang ditulis oleh penulis yang terkenal yaitu Rudyard Kipling. Nah, puisi ini berisi tentang nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang arti kedewasaan. Nah, puisi ini silakan kalian baca dan saya tayangkan dalam 4 slide. Sebenarnya puisi ini dalam bahasa Inggris tetapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, demikian teksnya. Nah, peserta didik kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2, setelah kalian membaca dan mendalami puisi ini, silakan kalian simpulkan. Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari puisi tersebut? Sekali lagi, silakan kalian baca dan dalami puisi ini, kemudian kalian simpulkan. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari puisi tersebut? Nah, sekarang kita masuk pada makna kedewasaan yang benar. Apa yang dimaksud dengan kedewasaan yang benar? Yang dimaksud dengan kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri atau hidupnya berorientasi pada orang lain, atau juga kehidupannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri tetapi mementingkan kesejahteraan orang lain. Nah, kedewasaan yang benar ini dapat kita lihat dalam Alkitab. Yang pertama dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan yang kedua kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Dan yang ketiga dalam kitab Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Nah, pada kitab Filipi pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-11, Ibu hanya menggambarkan di mana ini adalah merupakan gambaran Paulus tentang hidup kebersamaan. Nah, hidup kebersamaan berarti tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi berorientasi pada kehidupan orang lain atau mementingkan kepentingan orang lain. Nah, ini telah tercermin dalam kehidupan
yaitu kehidupan seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus, di mana kehidupannya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi melalui pengorbanannya di kayu salib, ia telah menebus dosa-dosa manusia. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan keberadaannya, maka manusia itu sampai saat ini mendapatkan keselamatan. Kemudian kitab Efesus 4 ayat 11-15 ini juga menggambarkan kedewasaan seseorang. Nah, orang yang dewasa itu adalah orang yang tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Kemudian kitab Kolose 1 ayat 7-12 ini juga adalah merupakan doa Paulus kepada jemaat di Kolose, agar jemaat itu tetap teguh dalam pendirian mereka. Mereka terus meminta hikmat dan juga mereka meminta pengertian, sehingga mereka akan tetap hidup layak di hadapan Tuhan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini ada tiga hal yang dapat kalian lihat. Yang pertama, kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang di sekitar kita. Yang kedua, kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pikiran, filosofi, bahkan iklan-iklan yang mengajarkan keberhasilan atau kejayaan diperoleh dengan jalan pintas. Dengan yang ketiga, kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Nah, dengan kesimpulan ini, maka berakhir pula pembelajaran kita pada saat ini. Kiranya pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Dan silakan kalian baca kembali pelajaran ini pada buku yang sudah Ibu tunjukkan pada pertemuan atau pada materi yang pertama. Kalian bisa mendownload buku tersebut dan juga kalian bisa memesan di toko-toko buku. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran pada saat ini. Kiranya pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kami semua dan kami dapat memahaminya. Kami percaya kami punya keterbatasan dan ketidakmampuan. Namun oleh kuasa Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kami untuk mendalami pembelajaran ini. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.